Ini kita tinggal pilih-pilih aja di sini tuh. Di sini udah ada, tinggal drag and drop. Nah, terus kita pengen tulisannya itu bukan button, tapi misalkan notification gitu ya. Nah, ini tinggal ubahnya tuh di sebelah kanan, di sidebar. Coba notification. Boom. Easy. Terus misalkan notification ini ikonnya pengennya itu jangan icon yang kayak gini. Ini tinggal kita ubah aja jadi bell. Misalkan kita nggak pengen ada ikonnya. Ini tinggal kita switch aja nih, show ikonnya. Boom. Jadi ngilang. Halo semuanya, balik lagi bersamaku di channel Kreatif Akademi Indonesia. Di video kali ini, gue mau sharing tutorial singkat mengenai gimana caranya bikin sebuah komponen di Figma. Nah, ini akan jadi tutorial singkat, teman-teman silahkan pelajari konsepnya, jangan sampai teman-teman terjebak ke dalam tutorial hell. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti dapat case yang berbeda, itu tuh teman-teman gak perlu nyari tutorial di internet lagi, karena teman-teman udah paham konsepnya di luar kepala. Nah, sekarang apa sih itu komponen? Gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Pertanyaan yang recehan gak pantas untuk dijawab. Tapi kalau misalkan teman-teman penonton setia channel Kreatif Akademi Indonesia, ya harusnya udah bisa menjawab. Tapi sorry ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu supaya pertanyaan-pertanyaan yang receh tadi tuh nggak perlu ditanyakan lagi gitu. Terus kalau misalkan recehan ya tinggal dijawab aja, kan simple. Oke, gua jawab. Apa sih itu komponen? Nah, jadi komponen itu adalah sekumpulan dari elemen-elemen yang membentuk sebuah desain. Nah, sekarang muncul pertanyaan receh lagi. Apa sih itu elemen? Nah, elemen itu adalah bagian terkecil yang membentuk sebuah desain. Ada yang tahu contoh dari elemen itu apa? Contohnya itu kayak misalkan teks, kayak misalkan titik, kayak misalkan sebuah garis, kotak, bidang, dan juga lain sebagainya. Itu adalah elemen terkecil yang membentuk sebuah desain. Dan itulah yang disebut sebagai elemen. Nah, terus sekarang contoh dari komponen itu kayak gimana? Contoh komponen itu kayak misalkan sebuah button, contohnya itu kayak misalkan sebuah navigasi, navbar gitu ya. Contohnya kayak sebuah card dan juga lain sebagainya. Pokoknya yang terdapat berbagai macam elemen yang digabungkan itu membentuk sebuah komponen. Nah, sekarang muncul pertanyaan receh lagi. Kenapa si button ini disebut sebagai komponen, bukan elemen? Recehan. Ya, jawabannya simple aja, teman-teman. Simple aja ya, karena si button ini berisi elemen-elemen yang membentuk sebuah desain. Contohnya kayak ada teks yang digabungkan dengan sebuah kotak gitu, shape. Itu membentuk sebuah komponen, karena ada gabungan dari elemen-elemen yang membentuk sebuah desain. Ya, itulah simpelnya. Silakan untuk teorinya, teman-teman cari aja di internet banyak ya, teman-teman, karena di video kali ini kita akan buat sebuah tutorial singkat untuk gimana caranya bikin sebuah komponen di Figma supaya kita ngedesain sebuah komponen itu satu kali, terus kita bisa gunakan berulang-ulang kali di berbagai macam halaman lainnya, sehingga membuat desain kita itu menjadi lebih konsisten dan juga mudah dalam dikembangkan. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, teman-teman, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Di sini gue udah siapin beberapa icon untuk sebagai contoh pada tutorial kali ini. Nah, yang pertama, gimana sih cara untuk bikin komponen di Figma? Nih, kasih gue waktu 2 detik untuk bikin komponen di Figma. Caranya teman-teman tinggal blok aja elemennya, terus di bagian atas di sini ada Create Component. Klik udah jadi komponen kayak gini. Nah, atau teman-teman juga boleh blok, terus di sini teman-teman tinggal Create Multiple Component. Tuh, jadi semuanya otomatis jadi sebuah komponen. Terus gimana caranya supaya komponen-komponen ini menyatu gitu ya? Nah, ini ada Combine as Variant. Jadi nanti kita kasih nama ini tuh icon, terus nanti iconnya itu ada berbagai macam variasinya. Contohnya kayak gini. Di suatu halaman tertentu gitu ya, misalkan kita butuh sebuah icon. Gimana cara pakai atau cara nyari iconnya? Nah, itu caranya gampang karena kita udah kombinasikan dia jadi sebuah komponen. Teman-teman boleh pergi ke bagian resources di sini ya, terus cari di bagian komponen. Terus kalau misalkan nanti komponennya banyak, ini tinggal dicari aja icon. Tapi kalau misalkan sedikit, itu biasanya langsung muncul di sini. Nah, cara pakainya gimana? Tinggal di drag and drop aja. Udah jadi. Ini nanti desainnya konsisten. Nah, terus kalau misalkan iconnya pengen berubah, bukan icon kayak gini, ya ini simple aja. Teman-teman lihat di sidebar sebelah kanan, ada property nih. Tinggal dipilih aja. Misalkan kita pengen pakai icon battery gitu ya. Tuh, dia akan otomatis berubah jadi baterai. Nah, itu cara sederhananya. Cara yang paling simple bikin komponen tuh kayak gimana. Nah, kita akan coba untuk cara yang agak sedikit lebih kompleks gitu ya. Misalkan kita bikin sebuah komponen button. Gimana cara bikin komponen button di Figma gitu. Nah, caranya teman-teman pilih dulu teksnya ya untuk membuat sebuah teks misalkan button gitu. Ini kita atur dulu misalkan untuk tulisannya kita pakai
fontnya Poppins, terus ukurannya 12 pixel, atau mau ditambahin juga boleh 14 pixel. Terus untuk font weight-nya kita buat dia lebih tebal, misalkan ya, medium. Nah, terus karena button ini adalah sebuah komponen, artinya gabungan dari elemen-elemen, kita harus menambahkan sebuah elemen lagi, yaitu elemen kotak. Nah, gimana kalau misalkan kita pakainya auto layout ya, teman-teman? Cara bikin auto layout, teman-teman boleh blok-blok elemennya kayak gini, terus tekan shortcut-nya itu adalah Shift A. Nah, kayak gini. Nanti akan otomatis ada kotakannya tuh. Tinggal kita kasih warna. Misalkan warnanya itu untuk button yang pertama, kita kasih warna orange gitu ya. Kayak gini, ini silakan disesuaikan aja untuk warna buttonnya. Terus untuk tulisannya kita pengen warna putih, terus untuk padding atas bawahnya kita buat dia lebih kecil jadi 4 pixel misalkan, terus kanan kirinya kita kasih 30, atau kalau kegedean kita kasih 20. Nah, terus kita kasih rounded, ini kita atur-atur dulu buttonnya mau kayak gimana gitu ya. Ini kita kasih 10 pixel, kalau kegedean kita kasih 6 atau 4 pixel, kayak gini. 6 deh. Sip. Nah, selanjutnya kita pengen buttonnya ini nggak cuma tulisan, tapi ada icon di dalamnya. Nah, itu gimana cara nambahin icon? Ya, ini kan tinggal di drag and drop aja tadi. Kita cari dulu iconnya di sini, tinggal drag, masukin ke dalam sini. Tuh, ada otomatis. Terus kita juga bisa atur nih, ukuran iconnya berapa pixel. Misalkan ukurannya pengen 14 pixel, warnanya warna putih misalkan gitu ya. Ups, kita kasih solid kayak gini. Ini kita buat default warna iconnya itu warna putih aja deh ya. Ini kelihatan nggak teman-teman? Sip, selanjutnya supaya jarak antara tulisan dengan ikonnya nggak terlalu jauh, ini kita atur di gap-nya teman-teman. Lihat di sidebar sebelah kanan, ini ada gap, tinggal kita atur jadi misalkan 4 pixel. Sip, buttonnya udah jadi. Nah, terus gimana cara bikin komponennya? Ya, cara bikin komponen kayak tadi, kayak di icon. Ini kita tinggal klik aja di sini. Create komponen. Boom. Tinggal kita ubah namanya jadi button. Nah, kayak gini. Terus gimana cara pakainya? Di suatu halaman tertentu, misalkan ya, di login page, teman-teman butuh button yang ada iconnya, carinya di sini. Tuh, ada button. Tinggal drag and drop. Nah, kelebihan kalau misalkan kita pakai sebuah komponen gitu ya, kalau misalkan ada perubahan, itu kita tinggal ubahnya aja di parent-nya. Nanti akan otomatis di child-nya itu berubah juga. Misalkan gini, ternyata si bos itu ada revisi nih, warnanya itu jangan orange, tapi warnanya itu pengen hitam misalkan gitu ya. Kayak gini, lihat, yang bawahnya akan otomatis berubah juga jadi hitam. Gitu, teman-teman. Nah, terus satu saat juga, teman-teman, kalau misalkan bikin komponen, tulisannya ini kan pasti berubah-ubah gitu ya. Terus ikonnya juga nggak bakalan mungkin satu, pasti berubah-ubah, kontennya itu dinamis. Nah, itu gimana cara buatnya gitu? Cara buatnya ini. Teman-teman boleh klik dulu untuk tulisan yang ada di dalam buttonnya. Nah, di sini, teman-teman ada yang namanya itu Create Text Property. Nah, tinggal diklik aja, ini untuk membuat properti baru untuk mengubah tulisan yang ada di dalamnya. Tinggal Create Property. Nah, untuk ikonnya, karena dia bakalan berubah-ubah, itu teman-teman boleh klik di sini. Ada yang namanya Create Instant Swap Property. Jadi nanti si ikonnya itu akan bisa berubah-ubah. Tinggal diklik, terus ini name-nya bisa teman-teman ubah, misalkan icon, atau apapun itu bebas, terserah, tinggal Create Property. Sip. Nah, terus teman-teman juga ada kasus lain, misalkan gitu ya, di halaman tertentu, aku tuh pengen sebuah button yang nggak ada ikonnya. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu kita sebut sebagai ini, teman-teman. Yang namanya itu Boolean Property. Sorry. Nah, ini. Value-nya itu adalah true or false. Kalau true itu muncul, kalau false itu hilang gitu ya. Ini kita kasih namanya show icon aja. Tinggal kita create property. Udah. Selanjutnya, tinggal kita panggil lagi. Cara manggilnya kayak biasa. Di sini udah ada, tinggal drag and drop. Nah, terus kita pengen tulisannya itu bukan button, tapi misalkan notification gitu ya. Nah, ini tinggal ubahnya tuh di sebelah kanan, di sidebar. Kita ubah notification. Boom. Easy. Terus misalkan notification ini ikonnya pengennya itu jangan icon yang kayak gini. Ini tinggal kita ubah aja, jadi bell misalkan. Nah, selanjutnya, misalkan kita nggak pengen ada ikonnya. Ini tinggal kita switch aja nih, show ikonnya. Boom. Jadi ngilang. Terus ada revisi lagi, dia pengen jadi orange lagi, misalkan ya. Di suatu halaman kita udah banyak sekali bikin button, ternyata buttonnya ada revisi. Kalau misalkan kita nggak pakai komponen, kita harus ubah warnanya satu per satu gitu ya. Belum lagi nanti kalau teman-teman bekerja tim, wah banyak tuh kan buttonnya. Nah, kita kalau misalkan ada revisi, karena kita udah bikin yang namanya komponen, kita tinggal switch aja yang di parent-nya.
Misalkan kita balikin lagi jadi warna orange, misalkan gitu. Tuh, lihat. Dia bakalan otomatis semuanya berubah. Nggak perlu kita ubah satu persatu. Betapa efisiennya kan tutorial ini. Oke, sip, aman. Oke, selanjutnya ada kasus lain nih, teman-teman. Kasusnya apa? Kita tahu kalau misalkan kita ngedesain sebuah aplikasi, ngedesain sebuah website gitu ya, buttonnya itu pasti nggak cuma satu warna, nggak cuma satu varian gitu ya. Bisa aja warnanya beda, bisa aja ukurannya beda, bisa aja misalkan ada actionnya ketika di hover kayak gimana, dan juga lain sebagainya lah. Misalkan sebagai contoh, buttonnya itu ada dua dulu deh. Button orange dan juga button hitam misalkan. Nah itu gimana cara bikinnya? Ini teman-teman tinggal klik aja di sini, add varian. Nah, nanti bakalan ada jadi dua button kayak gini, terus kita bisa ubah tuh. Misalkan untuk button yang kedua, dia itu warna hitam, kayak gini. Oke, tinggal teman-teman kalau misalkan cara pakainya, tinggal cari aja di sini. Nah, drag and drop. Kalau misalkan pengen button yang hitam gimana? Nah, lihat. Ini ada properti yang keduanya. Kita pilih varian 2. Nah, sebenarnya di sini teman-teman juga bisa kasih nama sih. Nah, ini ada properti namanya mau apa? Misalkan black button misalkan gitu ya. Supaya nanti nyarinya gampang. Ini orange button. Kayak gini contohnya. Nanti ini kita tinggal pilih-pilih aja di sini tuh. Jadi lebih simple teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nanti punya 100 button, ya tinggal dipilih aja di sini. Gak perlu nyari button orange tuh. Nah, tadi gua ngedesain di mana ya? Kan bingung biasanya. Kalau misalkan kita udah pakai komponen, kita tinggal panggil di sini. Nah, terus ada satu kasus lagi nih, teman-teman. Yang namanya button, itu kan ada kondisi ketika di hover. Hover tuh ketika pointernya ini berada di atas buttonnya. Misalkan kalau misalkan si pointernya ini berada di atas buttonnya, gue pengen warnanya itu jadi orange gelap gitu ya. Nah, kan biasanya kayak gitu, ada interaksinya. Nah, itu gimana cara bikinnya? Cara bikinnya tuh kayak gini. Teman-teman boleh klik button orange-nya, terus klik tombol plus yang ini. Ini kita perlebar dulu untuk kotak komponennya kayak gini. Nah, kita buat dia bersebelahan. Nah, terus kita ubah warnanya misalkan. Ketika di hopper, gue pengen warnanya itu jadi agak gelap kayak gini. Terus ada misalkan garis pinggirnya warna orange terang misalkan. Sorry, yang ini. Ups, bentar. Kita atur dulu stroke-nya. Contohnya kayak gini deh. Ini contoh aja ya. Teman-teman jangan dulu ngelihat desainnya kayak gimana. Yang penting contohnya tuh kayak gini. Ketika di hopper, gue pengen button yang orange ini jadi berubah warnanya kayak gini. Nah, itu gimana cara bikinnya? Tinggal kita pergi ke bagian prototype, terus tambahin interaction-nya di sini. Nah, di sini tuh ada yang namanya hotspot, tinggal sambungin aja ke sini. Ke button yang kedua. Tinggal kita ubah dari yang tadinya on click jadi while hovering. Jadi ketika di hover, dia akan berpindah ke button yang ini. Nah, ini teman-teman pilih action-nya itu adalah change to ya, bukan navigate to, tapi change to. Berubah gitu. Terus di sini teman-teman pilih yang smart animate supaya kayak ada animasinya gitu. Jadi bukan ada manis-manisnya ya, tapi kayak jadi kayak ada animasi-animasinya gitu. Sip, kalau misalkan udah, kita tambahin juga hotspot di sini. Oke, kita cobain dulu deh ya. Ini kita bikin dulu sebuah frame buat nyobain prototype-nya. Kayak gini. Misalkan ini adalah sebuah halaman website-nya lah ya. Ini misalkan homepage gitu. Kita tinggal preview dengan klik present di sini untuk melihat button kita jadi atau enggak. Oke, kita tunggu dulu sampai ke buka. Oke, di sini kita udah punya, ini kita bisa perbesar nggak ya? Option fit width. Enable width, nah kayak gini. Lihat nih teman-teman, ini ada pointer mouse gua nih. Kalau gua hover ke bagian buttonnya, lihat. Tuh, dia jadi berubah warnanya. Kayak gitu. Sip, aman teman-teman. Itu adalah konsep gimana cara bikin sebuah komponen di Figma. Ini adalah yang paling simple, button gitu ya. Mungkin nanti buttonnya bisa banyak. Selain hitam ada hijau misalkan gitu ya. Terus interaksinya bukan hanya di hover, bisa juga animasi ketika dikliknya itu pengennya kayak gimana. Nah, ini konsep komponen ini juga teman-teman bisa terapkan ke bagian atau ke komponen-komponen lain, kayak misalkan navbar, kayak misalkan card gitu ya. Misalkan teman-teman bikin sebuah komponen card di mana kadang ada fotonya, kadang nggak ada fotonya, kadang tulisannya itu gede, kecil, misalkan gitu ya. Silakan itu teman-teman ulik-ulik lagi. Ini adalah konsep utamanya, supaya teman-teman kebuka gitu wawasannya, bahwa ngedesain yang benar tuh gini loh. Jadi nggak cuman bikin sebuah button, pakai kotak, terus tambahin tulisan, terus di grup, nggak kayak gitu. Ini adalah cara yang paling, ya gua rasa paling, ya bener lah ya, bukan paling bener sih. Pokoknya cara yang
tepat lah ya. Karena gue rasa mungkin ada banyak orang yang lebih benar lagi di luar sana, tapi di sini gue cuma pengen sharing tutorial yang gue miliki. Sharing ilmu yang gue miliki di sini. Oke, segitu aja teman-teman tutorial singkatnya. Mudah-mudahan teman-teman paham mengenai konsep dari komponen ini. Kalau misalkan teman-teman pengen request bikin komponen atau bikin tutorial mengenai komponen ini yang lebih jelas lagi, yang lebih kompleks lagi, silakan teman-teman tulis aja di kolom komentar. Pasti satu-satu gua akan baca, atau teman-teman juga boleh request untuk tutorial lain, mau tutorial Figma, mau tutorial bikin website, atau apapun itu ya silakan. Tapi jangan sampai tutorial untuk jadi caleg, enggak ya. Jadi karena gue bukan caleg. Oke, sampai di sini aja dulu untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang saya share di sini bisa berguna buat teman-teman, mau di pekerjaan, mau di freelance, atau di sekolahan, atau apapun itu. Mudah-mudahan bermanfaat. I hope you like this video. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.